Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jarod Wibowo Santoso yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 9 untuk mempresentasikan materi terkait dengan analisis item test. Di mana kelompok 9 sendiri terdiri dari yang pertama ada Dina Alifa dengan NIM 7101420009. Yang kedua ada saya sendiri, Ila Nabila, dengan NIM 7101420078. Yang ketiga ada Mbak Sakti Amanda dengan NIM 7101420242. Dan yang terakhir ada Mbak Fadila Julia Rosa dengan NIM 7101420312. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama ada analisis item test, yang kedua ada tingkat kesukaran, yang ketiga ada daya pembeda, yang keempat ada pengecoh. Baik, untuk pokok bahasan pertama yaitu pengertian terkait analisis item test. Untuk Mbak Wina, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis item test. Nah, sekarang kita masuk pada analisis item test. Pengertian analisis item test menurut Sujana adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai. Menurut Saifuddin Azwar, analisis item test adalah pengujian seluruh item test yang didasarkan pada item empirik atau data yang diperoleh dari hasil pengenaan tes yang sesungguhnya, agar diperoleh bukti mengenai kualitas item-item tes. Sedangkan menurut Wilmar Tinambunan, dalam bukunya yang berjudul Evaluation of Student Achievement, menyebutkan bahwa analisis item adalah pengujian terhadap setiap butir tes agar diketahui kelebihan dan kelemahan-kelemahan dari butir tes tersebut. Jadi intinya, analisis item test adalah cara untuk menentukan atau untuk mengukur apakah soal tersebut layak, apakah soal tersebut baik, atau bahkan soal tersebut tidak layak untuk dijadikan sebuah bahan pertimbangan untuk menguji atau mengukur kemampuan siswa. Berikutnya ada tingkat kesukaran. Nah, di dalam tingkat kesukaran itu ada yang namanya analisis tingkat kesukaran butir soal, yang dapat diartikan bahwa mengkaji butir-butir soal dari segi kesukarannya sehingga dapat diperoleh butir-butir soal yang termasuk ke dalam kategori mudah, sedang, ataupun sukar. Nah, tingkat kesukaran butir soal evaluasi hasil belajar dapat diketahui dari besar kecilnya angka yang melambangkan tingkat kesukaran dari butir soal. Nah, kemudian biasanya itu dinyatakan dengan istilah indeks kesukaran butir soal. Umumnya dilambangkan dengan huruf P dengan singkatan kata proportion. Angka indeks kesukaran butir soal biasanya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Di dalam analisis kesukaran soal biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama analisis kesukaran soal pilihan ganda dengan rumus P sama dengan NP per N atau P sama dengan B per JS, di mana B adalah proporsi atau angka indeks kesukaran item, NP adalah banyaknya testi yang menjawab betul terhadap butir item, N adalah jumlah testi yang mengikuti tes hasil belajar. Yang kedua ada analisis kesukaran soal tes, uraian atau esai dengan rumus min sama dengan jumlah skor siswa peserta tes di butir soal tertentu dibagi banyaknya siswa yang mengikuti tes. Nah, sebelum masuk ke dalam contoh, perlu kita ketahui terlebih dahulu klasifikasi tingkat kesukaran. 0,00 sampai dengan 0,30 soal tergolong sukar. 0,31 sampai 0,70 soal tergolong sedang. 0,71 sampai 1,00 soal tergolong mudah. Kemudian
Dari tabel ini dapat disimpulkan ada 5 siswa yang mengikuti suatu ujian yang terdiri dari 5 soal. Kemudian dari 5 siswa tersebut terdapat 3 orang yang dapat menjawab soal nomor 1 dengan betul. Maka indeks kesukarannya adalah P sama dengan B per JS sama dengan 3/5 yang diperoleh nilai 0,6 termasuk ke dalam kriteria sedang. Nah, dari tabel yang disajikan di atas, dapat ditafsirkan bahwa yang pertama, soal nomor 1 dan nomor 2 mempunyai taraf kesukaran 3/5 dengan hasil 0,6 termasuk kriteria sedang. Yang kedua, soal nomor 3 adalah soal dengan taraf kesukaran 2/5 dengan hasil 0,4 termasuk kriteria sedang. Yang ketiga, soal nomor 4 adalah soal dengan taraf kesukaran 1/5 dengan hasil 0,2 termasuk kriteria sukar. Yang keempat, soal nomor 5 adalah soal dengan tarif kesukaran 4/5 dengan hasil 0,8 termasuk kriteria mudah. Kemudian pembahasan untuk yang ketiga yaitu daya pembeda. Pengertian sendiri dari daya pembeda menurut Ari Kunto, daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa dengan kemampuan rendah. Daya pembeda juga disebut dengan indeks diskriminasi yang memiliki nilai berkisar 0,00 sampai 1,00. Kemudian dapat disimpulkan bahwa daya pembeda dari sebuah butir soal menyatakan seberapa jauh kemampuan butir soal tersebut mampu membedakan antara siswa yang mengetahui jawaban dengan benar dengan siswa yang tidak dapat menjawab soal tersebut. Rumus dari daya pembeda sendiri dilambangkan dengan D sama dengan BA min BB per JS. Dengan BA merupakan jumlah skor atau nilai kelompok atas, BB merupakan jumlah skor atau nilai kelompok bawah, dan JS merupakan jumlah siswa. Untuk klasifikasi daya pembeda sendiri, nilai 0,00 sampai 0,20 termasuk kriteria jelek, 0,21 sampai 0,40 termasuk kriteria cukup, 0,41 sampai 0,70 yaitu baik, 0,71 sampai 1,00 baik sekali. Untuk nilai negatif termasuk kriteria yang tidak baik. Contoh soal dari daya pembeda, misal perolehan skor dari soal pertama seperti di bawah ini, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah, seperti pada tabel. Nantinya dapat dihitung dari daya pembeda, yaitu dengan rumus BA min BB per JS, dengan BA adalah jumlah nilai kelompok atas, BB merupakan jumlah nilai kelompok bawah, dan JS adalah jumlah siswa. Dari soal pertama, bisa dihitung bahwa daya pembeda adalah 0,6 yang termasuk kriteria baik. Perlu diingat bahwa dalam pengambilan sampel skala kecil untuk N kurang dari 30, yaitu N merupakan jumlah siswa, diambil 50% untuk kelompok atas dan 50% untuk kelompok bawah. Namun jika N lebih dari 30, maka diambil sampel 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada pengecoh. Pengecoh atau yang bisa disebut dengan distraktor adalah alternatif jawaban salah pada tes pilihan ganda yang berfungsi sebagai pengecoh atau pengacau. Tujuan dari pengecoh sendiri yaitu mengecohkan mereka yang kurang mampu atau tidak tahu untuk dapat dibedakan dengan yang mampu. Mampu di sini artinya adalah peserta tes yang benar-benar memahami materi soal yang diteskan. Karena jelas, peserta tes yang sudah paham terkait dengan materi yang diteskan akan mudah dalam memilih jawaban yang betul.
sehingga tidak akan terpengaruh dengan pengecoh ini. Seperti contoh, misalkan ada soal, berapa hasil dari 7 kali 7? Dengan pilihan jawaban A 49, B 36, C 5, D 75 misalkan. Nah, mereka-mereka yang sudah mampu atau paham terkait dengan materi yang diteskan, pasti akan memilih jawaban yang A, yaitu 49. Tetapi bagi mereka yang kurang mampu atau tidak memahami materi yang diteskan, pasti akan bingung. Mereka akan terkecoh, apakah harus memilih B atau C atau bahkan D gitu. Bahkan mereka bisa kebingungan dalam memilih jawaban yang betul. Nah, suatu distraktor ini dikatakan berfungsi secara efektif bila dipilih minimal oleh 5% dari peserta tes. Untuk contohnya seperti ini. Kita bisa menghitung persentasenya berdasarkan contoh yang ada di PPT ini. Misalkan tes hasil belajar bidang studi akidah akhlak diikuti oleh 50 orang siswa Madrasah Sanawiyah. Soalnya berbentuk multiple choice sebanyak 40 butir dengan alternatif opsi A sampai E. Dari 40 soal ini diambil contoh 3 butir item, seperti yang tertera pada tabel. Untuk nomor butir item 1 memiliki kunci jawaban D, dengan opsi A dipilih sebanyak 4 peserta, opsi B dipilih sebanyak 6 peserta, opsi C dipilih sebanyak 5 peserta, opsi D sebanyak 30 peserta, dan opsi E dipilih sebanyak 5 peserta. Begitu juga dengan nomor butir item 2 dan 3. Untuk menghitung persentase pengecohnya, bisa dilihat pada item nomor 1 memiliki jawaban D dan distraktornya adalah A, B, C, dan E. Pengecoh A dipilih 4 orang, berarti 4/50 atau 4 peserta dari 50 siswa dikali 100% sama dengan 8%, atau bisa disebut telah berfungsi dengan baik, karena angka persentasenya sudah lebih dari 5%. Begitu juga dengan pengecoh B, pengecoh C, dan pengecoh E. Jadi kesimpulannya adalah keempat distraktor tersebut sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu item nomor 2. Item nomor 2 memiliki jawaban B, dan distraktornya adalah A, C, D, dan E. Untuk perhitungan presentasenya, pengecoh A dipilih 1 orang, berarti 1/50 atau 1 peserta yang memilih dari 50 peserta dikali 100%, sama dengan 2%, atau belum berfungsi dengan baik. Karena untuk berfungsi dengan baik, distraktor tersebut harus lebih dari 5%. Begitu juga dengan pengecoh C, pengecoh D, dan pengecoh E. Jadi kesimpulannya adalah keempat distraktor tersebut belum menjalankan fungsinya dengan baik seperti yang diharapkan, karena hasilnya kurang dari 5%. Untuk item nomor 3 memiliki jawaban C, dan distraktornya adalah A, B, D, dan E. Untuk pengecoh A, B, dan D, masing-masing dipilih 1 orang, berarti 1/50 atau 1 peserta yang memilih dari 50 peserta dikali 100%. Hasilnya yaitu 2%, atau distraktor tersebut belum berfungsi dengan baik. Sedangkan pengecoh E dipilih 37 orang, berarti 37/50 dikali 100% sama dengan 74%, atau distraktor tersebut telah berfungsi dengan baik. Jadi kesimpulannya, pada item ini, hanya 1 distraktor saja yang sudah dapat menjalankan fungsinya dengan baik seperti yang diharapkan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa disampaikan dalam sesi diskusi nanti. Dan kami ingin meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.